Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelum kita mulai rapat evaluasi bulan kita pada hari ini, saya ingin mengapresiasi kerja keras rekan-rekan semuanya, terutama di bulan ini, karena sudah banyak hal yang sudah kita capai. Tapi dari apa yang sudah kita capai, pastinya masih ada hal yang perlu diperbaiki, masih banyak evaluasi juga yang perlu kita benahi dan kita bahas hari ini. Dan kita hari ini akan membahas evaluasi kinerja bulan ini, kendala yang kita hadapi, dan juga mungkin target untuk bulan kedepannya. Dan sebelum itu, mungkin teman-teman semuanya bisa absen dulu. Silakan sekretaris. Mungkin selagi teman-teman absen, untuk yang akan memberikan laporan bisa sambil menyiapkan dan juga mencatat sekiranya apa yang nanti bakal dilaporkan. Oke. Berarti sudah hadir semua ya di sini. Oke, karena sudah hadir semua di ruangan ini, apakah sudah siap semuanya untuk mengarahkan? Siap, Pak. Oke, baik. Oke, kita awali dari laporan keuangan dulu dari Ibu Juli selaku manajer keuangan. Kira-kira gimana kondisi keuangan kita bulan ini? Terima kasih Pak. Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Juliana Ningsi. Di sini saya sebagai manajer keuangan. Untuk laporan dari divisi keuangan sendiri, yang pertama itu pemasukan pada bulan ini mencapai angka 1,68 miliar. Angka ini meningkat 12% dari bulan lalu, yaitu sebesar 1,5 miliar. Kontribusi terbesar pemasukan berasal dari penjualan bundling yang menyumbang di angka 400 juta pada bulan ini. Yang kedua itu ada pengeluaran. Total pengeluaran pada bulan ini sebesar 972 juta, naik dari angka 8% dari bulan lalu, yaitu sebesar 900 juta. Untuk rincian pengeluaran itu, yang pertama dari pemasaran digital sebesar 250 juta, yaitu naik 25% dari sebelumnya, yaitu sebesar 200 juta. Yang kedua itu dari produksi sebesar 500 juta, dan angka ini masih sama dari bulan sebelumnya. Yang ketiga ada perawatan fasilitas operasional, yaitu sebesar 150 juta, dengan angka ini juga masih sama dari bulan sebelumnya. Untuk margin di laba bersih, margin keuntungannya itu kita naik dari angka 600 juta pada bulan lalu dan menjadi 708 juta pada bulan ini. Mungkin itu saja laporan pada divisi keuangan. Baik, terima kasih kepada Ibu Juli. Sebelumnya kita harus apresiasi dulu ya pada divisi keuangan atas kenaikan dan pemasukannya sebesar 2% dibanding bulan sebelumnya menjadi 1,68 miliar. Itu
angka yang fantastis untuk perusahaan kita. Dan jadi saya mau mengingatkan Ibu Juli perlunya evaluasi pengeluaran karena di pemasaran digital tuh naik 25% tadi ya? Iya, betul. Jadi harus dievaluasi lagi untuk bulan ke depannya. Baik, untuk kenaikan pemasaran itu kabar yang baik, tapi kita memang perlu menjaga juga pengeluaran yang harus tetap terkendali juga. Oke, selanjutnya mungkin bisa dioper ke Ibu Fitriani selaku manajer pemasaran, gimana pengeluaran di pemasaran dan gimana juga efektivitas dari kampanye bulan ini. Boleh dipaparkan. Baik, terima kasih Kak Firman. Sebelum perkenalkan, nama saya Fitriani Armawati selaku manajer pemasaran. Di sini saya akan membacakan laporan divisi pemasaran. Yang pertama itu ada pencapaian. Jumlah pelanggan baru meningkat 20% dari 1.000 pelanggan bulan lalu menjadi 1.200 pelanggan bulan ini. Terus, dan kampanye digital berkontribusi pada tambahan penjualan 500 juta, naik dari bulan sebelumnya 400 juta. Anggaran pemasaran juga naik 25% dari yang sebelumnya 200 juta menjadi 250 juta. Terus, selanjutnya ada kinerja kampanye digital. Penjualan dari kampanye digital mencapai 500 juta atau naik dari 400 juta bulan lalu. Selanjutnya ada click-through rate 5% atau turun dari 7% bulan lalu, menunjukkan perlunya optimisasi iklan. Terus kita juga lebih sering mendapat keluhan dari pelanggan. Itu keluhan terkait pengemasan meningkat dari laporan menjadi 10% menjadi 15 laporan bulan ini. Terus selanjutnya yang terakhir ada rencana dan tindak lanjut kami. Yang pertama, meningkatkan permintaan untuk promosi bundling dan diskon lebih sering. Terus kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan alokasi anggaran yang lebih efisien atau 220 juta bulan depan. Terus yang terakhir, mendukung program bundling produk dengan promosi online dan diskon terbatas. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Fitriani. Kita beri apresiasi juga kepada divisi pemasaran atas peningkatan pelanggan baru sebesar 20% yang tadinya 1.000 orang menjadi 1.200 pelanggan. Mungkin untuk kedepannya saya ingin meminta rencana pemasaran yang lebih hemat biaya ya, karena tadi saya dengar untuk pemasarannya itu anggarannya naik 50 juta ya, dari 200 juta ke 550. Mungkin next bisa diturunkan menjadi 220 juta. Dan ini saya mau menekankan pentingnya keluhan-keluhan pelanggan terkait pengemasan yang tadi meningkat ya, dari 10 laporan jadi 12 laporan. Jadi mohon dievaluasi lagi ya buat ke depannya. Oke, jadi pastinya evaluasi kita harus lakukan dengan detail. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa ke divisi operasional. Bapak Dava, sebagai manajer operasional, apa yang perlu kita ketahui nih Pak tentang produksi dan juga operasional tahun ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Direktur Firman. Untuk kinerja operasional pada bulan ini, presentasi penerimaan tepat waktu mencapai 92%. Ini turun 3% dari bulan lalu akibat keterlambatan stok produksi. Meskipun ada peningkatan downtime, distribusi tetap lancar. Kendala yang terjadi pada bulan ini ialah ada penyesuaian stok produk menggunakan komunikasi yang lebih awal agar distribusi tidak terganggu. Kekurangan tenaga logistik selama 3 hari pertama pada minggu ketiga bulan ini. Baik, itu. Oke, terima kasih Bapak Dava. Mari apresiasi juga kepada manajer operasional karena sudah melit divisinya. Apalagi kinerja distribusi yang tetap lancar ya meskipun ada kendala produksi. Dan saya juga ingetin pentingnya pemberitahuan awal terkait perubahan kebutuhan stok ataupun pengemasan ya, agar distribusi juga nggak terganggu. Baik, Pak. Terus juga saya ingin menekankan juga logistik itu untuk event peluncuran yang akan nanti kita laksanakan itu harus dipastikan siap sebelum hari. Oke, untuk divisi selanjutnya mungkin kepada Bapak Vito selaku supervisor produksi, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya Muhammad Kapito, saya dari supervisor divisi produksi. Untuk laporan dari divisi produksi sendiri, yang pertama ada output produksi tetap di angka 10.000 unit meskipun terjadi downtime sebesar 16 jam. Downtime ini meningkat dari bulan lalu yang hanya 8 jam menjadi 8 jam. Yang kedua itu ada kendala. Downtime menyebabkan perlambatan produksi sebesar 5% di minggu kedua. Penyebab utamanya adalah kerusakan suku cadang dan keterlambatan teknisi. Selanjutnya itu ada pengawasan. 10% produk bundling mengalami kendala pengemasan. Ini dampak dari perubahan kemasan yang belum terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya itu saya akan membahas anggaran produksi.
anggaran di bulan Desember sebesar 500 juta rupiah. Angka ini juga masih sama dengan anggaran di bulan November. Dan yang terakhir, saya akan membahas rencana dan tindak lanjut. Rencana dan tindak lanjut yang pertama ada pengadaan suku cadang baru senilai 50 juta rupiah untuk mencegah downtime berulang di bulan depan. Yang kedua, koordinasi dengan divisi pemasaran dan penjualan terkait perubahan pengemasan untuk program banding. Yang ketiga, ada efisiensi waktu produksi turun 5%. Namun, produksi tetap memenuhi target karena lembur selama 4 jam. Dan yang terakhir, perlu investasi suku cadang senilai 50 juta rupiah untuk mengurangi resiko downtime di bulan depan. Jadi, laporan divisi produksi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bapak Vito. Mari kita apresiasi lagi pada divisi produksi yang telah memenuhi target sebesar 10.000 unit meskipun tadi ada downtime ya 16 jam. Dan tadi untuk mengatasi downtime tersebut kita harus pengadaan suku cadang baru ya sebesar 50 juta. Oke. Jadi untuk hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita masalah ini tuh menghambat produksi kita gitu di bulan depan. Kalau ada kebutuhan mendesak, mungkin dari Bapak Vito ataupun dari Bapak Dava bisa koordinasikan langsung dengan Ibu Juli selaku manajer keuangan. Baik, selanjutnya kita bisa dengar laporan dari tim penjualan. Gimana Bapak Gilang selaku supervisor penjualan, pencapaian penjualan di bulan kita gimana bulan ini? Izin untuk menyampaikan pencapaian dari divisi penjualan. Pencapaian bulan ini kami mencapai 95% dari target awal kami. Target awal kami yaitu senilai 1,5 miliar dan kita mencapai 1,425 miliar. Pencapaian ini meningkat 5% dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 90% dari target utama. Kita juga mengalami beberapa kendala penjualan. Yang pertama, kekurangan stok di minggu terakhir. Ini menyebabkan potensi kehilangan penjualan sebesar 75 juta. Yang kedua, permintaan pelanggan untuk pengemasan lebih baik meningkat berdampak pada loyalitas pelanggan lama. Kita beri apresiasi kepada Bapak Gilang selaku supervisor penjualan atas pencapaian penjualan sebesar 90% tadi ya Pak. Dari target bulan ini meningkat dari 90% bulan lalu. Betul? Oke, karena kita juga kekurangan stok di minggu terakhir yang menyebabkan kita juga potensi kehilangan sebesar 75 juta. Jadi divisi penjualan kalau bisa untuk lebih intens lagi ya berkoordinasi dengan produksi untuk agar ketersediaan itu stok bisa lebih terjaga gitu, untuk lebih stabil juga. Oke, meski belum mencapai 100%, pencapaian ini sudah baik menurut saya. Jadi kita upayakan perbaikan untuk bulan depan. Ibu Juli, tolong pastikan ada anggaran ya untuk mendukung peningkatan di operasional sama produksi. Baik Pak, nanti akan kami sesuaikan dalam alokasi anggaran bulan selanjutnya. Ini dari Pak Farhan selaku sekretaris, karena semua divisi, supervisor dan juga manajer sudah melaporkan hasil kinerja bulan ini. Ada hal yang perlu disampaikan Pak Farhan? Baik, saya akan sebelumnya terima kasih Pak Firman. Saya akan menyampaikan ringkasan data utama. Yang pertama, peningkatan pemasukan yaitu sebesar 1,68 miliar atau sebesar 12%. Lalu pelanggan baru itu sebesar 1.200 atau sebesar 20%. Lalu tiga, produksi stabil itu sebesar 10.000 unit meski downtime meningkat. Yang keempat, penjualan banding itu sebesar 400 juta menyumbang 27% dari total penjualan. Yang kelima, event untuk bulan depan itu sebesar 70% persiapan selesai dengan target pengunjung 500 peserta. Lalu saya akan membacakan kesimpulan. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang positif dari sisi pemasukan, pelanggan baru dan penjualan. Namun perhatian lebih harus diberikan pada efisiensi anggaran, pengelolaan downtime, produksi dan pengemasan untuk memastikan pertumbuhan tetap berkelanjutan bulan depan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin bisa mengirim rundown event yang akan kita lanjutkan ke seluruh tim itu dalam 2 hari ya Pak. Jangan telat juga. Terus juga Bapak Farhan tolong minta dokumentasi proposal untuk nanti event yang akan kita lanjutkan ke depannya. Dan juga tolong pastiin komunikasi lintas divisi tetap berjalan ya Pak untuk mempermudah persiapan event juga nanti. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada yang disampaikan lagi
Saya ingin mendengar masukan atau ide dari rekan-rekan semua. Ada Pak. Ya. Mungkin kami butuh bantuan ekstra dari divisi operasional untuk bantu logistik acara. Baik, siap Bu Fitri. Tim kami akan membantu dan kita bisa koordinasikan di layar besok. Ada lagi mungkin yang mau memberikan masukan ataupun saran atau ide? Izin untuk saran untuk penjualan perusahaan Pak. Saya sebenarnya punya ide untuk meningkatkan penjualan bulan depan. Saya pikir kita bisa coba program bundling produk, terutama untuk pada segmen produk lama yang tidak laku atau sudah lama di gudang. Saran dan rencana kami ke depannya, yang pertama itu program bundling produk dirancang untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan mengurangi stok lama dengan proyeksi tambahan penjualan sampai dengan 200 juta rupiah. Yang kedua, koordinasi lebih baik dengan produksi agar stok lebih stabil. Tentunya kami akan koordinasi dengan dengan divisi produksi untuk jumlah produk lama. Yang ketiga, banding kita sudah proyeksikan banding ini meningkatkan penjualan 15% pada produk lama. Artinya dengan produk yang ada di gudang saat ini di divisi produk, kita sudah proyeksikan kira-kira akan meningkatkan penjualan sebesar 15%. Yang terakhir, ketersediaan stok harus lebih dijaga, terutama untuk program bundling bulan depan. Jadi setelah ini saya akan koordinasi dengan operasional dan produksi untuk mengawal agar program bundling ini berjalan. Ide bagus Pak Gilang. Kalau boleh saya tambahkan, program bundling itu bisa kita kombinasikan dengan diskon terbatas atau promo online. Biasanya cara itu tuh lebih menarik perhatian konsumen. Setuju, tapi saya ingin mengingatkan kalau memang ada bundling, mohon diinformasikan lebih awal ke bagian produksi supaya stok dan pengemasannya bisa kita sesuaikan. Betul, kalau ada perubahan format atau kemasan, kami tim operasional juga perlu tahu supaya distribusinya nggak terlambat. Oke, setelah ini kita divisi penjualan koordinasi dengan divisi yang terkait, juga kita akan membuat proposal video untuk direktur agar lebih jelas juga. Oke, bagus. Untuk ide banding saya setuju. Oke, mungkin setelah ini Pak Gilang bisa langsung siapin proposalnya dan juga bisa langsung koordinasiin sama Bu Fitri sama Pak Dava juga ya. Saya ingin detailnya dibahas minggu depan. Siap Pak. Kalau boleh saya tambahkan, untuk program banding ini tim keuangan perlu menghitung kembali margin agar diskon tidak terlalu besar dan menguntungkan untuk perusahaan. Jadi kami mohon untuk dilibatkan supaya kita bisa hitung kembali margin keuntungannya ke depannya. Setuju Bu Juli. Nanti saya bantu hitung proyeksi setelah proposal Gilang selesai. Saya senang ya melihat antusiasme seperti ini. Jadi kayak hal kecil kayak bundling ini bisa buat dampak besar gitu buat perusahaan kita. Apalagi kalau eksekusinya juga rapi dan juga bisa terjalan dengan baik. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya? Saya ingin bertanya. Ya, boleh. Saya adalah Lia dari staf pemasaran. Saya ingin bertanya, apa solusi yang diajukan oleh manajer keuangan untuk mengendalikan pengeluaran di bulan berikutnya? Mungkin saya langsung jawab aja kali ya, Pak. boleh. Untuk mengendalikan pengeluaran pada bulan depan, saya menyarankan untuk meninjau kembali beberapa pos pengeluaran yang agar lebih efisien ke depannya. Fokusnya itu pada pos pengeluaran besar seperti biaya pemasaran, khususnya di pemasaran digital, dan perawatan fasilitas operasional agar tidak membebani keuangan perusahaan. Mungkin itu saja saran dari saya. Terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin kepada manajer atau supervisor? Saya ingin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yesika Andriani dari staf produksi. Pertanyaan saya adalah, apa saran dari manajer pemasaran untuk meningkatkan efisiensi biaya kampanye di masa depan? Oke, baik, langsung saya jawab aja ya. Saya menyarankan untuk mengevaluasi metode kampanye yang lebih efisien, tuh yang setelah dilakukan untuk biaya kampanye itu lebih efisien dan dilakukan dengan fokus pada metode terbukti efektif, seperti kampanye digital yang berhasil meningkatkan jumlah pelanggan baru. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya. Saya ingin bertanya, saya Kalisha Tanumenda dari staf penjualan. Pertanyaannya, apa solusi jangka pendek dan
sini Pak. Oke, baik, mungkin langsung saya jawab aja untuk solusi jangka pendek. Untuk solusi jangka pendek itu dengan cara melakukan penyesuaian sementara agar produksi tetap berjalan dan harga produksi bulan ini bisa tercapai. Seperti itu. Ya, izin menambahkan dari Bapak Alvito, solusi jangka panjangnya ialah saya menyarankan pengadaan suku cadang baru dan bekerjasama dengan vendor untuk melakukan service mesin agar produksi lebih optimal dan tidak mengalami downtime yang berulang. Begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak. Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin Pujianingrum dari staf operasional. Pertanyaannya, apa kendala utama yang menyebabkan target penjualan belum tercapai sepenuhnya? Izin menjawab karena pertanyaan ini terkhusus pada divisi penjualan. Kendala utama menyebabkan target penjualan belum tercapai sepenuhnya 100% adalah ketersediaan stok barang, terutama minggu terakhir ini yang berkurang. Selain itu juga adanya downtime mesin selama 16 jam yang menyebabkan keterlambatan produksi sebesar 5%. Terima kasih. Terima kasih, Bang Bilang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari Pak Farhan terakhir ada yang mau ditambahkan? Saya akan menyampaikan yaitu pertama dan event akan dikirimkan dalam 2 hari kerja. Lalu dokumentasi ide dan usulan dari divisi akan disusun menjadi laporan kerja bulan depan. Lalu yang ketiga, komunikasi antar divisi sudah mulai terstruktur, tapi perlu lebih banyak ruang diskusi informal untuk brainstorming lebih baru. Baik, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Farhan. Kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin rapat kita kali ini dicukupkan sampai saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berkontribusi selama 1 bulan ini. Mari kita pastikan untuk bulan depannya bisa lebih baik dari bulan ini. Semua divisi telah menunjukkan performa dengan baik, khususnya pemasaran ya, dan juga dengan kenaikan pelanggan baru dan juga produksi yang berhasil mencapai target meskipun tadi ada downtime kendala. Boleh apresiasi, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi untuk fokus utama di bulan depan itu pastinya pertama kita harus memperhatikan efisiensi anggaran, pemasaran dan juga pengeluaran operasional. Tadi tolong Ibu Julia dikondisikan. Lalu untuk stabilitas stok, Bapak Dava dan Bapak Vito, dan juga pengurangan downtime mesin jangan sampai terulang lagi. Lalu untuk keberhasilan event peluncuran tadi Ibu Fitri, jangan sampai koordinasi lintas divisi itu jangan sampai macet, jangan sampai terkendala. Oke. Dan untuk semua divisi tolong prioritasin komunikasi dan juga kolaborasi untuk mendukung rencana kita berikutnya. Oke, saya rasa rapat bisa kita akhiri sekarang. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Jangan lupa laporan lengkapnya dikirimkan ke saya paling lambat akhir minggu ini. Siapa? Oke. Rapat selesai, silakan melanjutkan tugasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.